Salam sehat dan salam bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini alhamdulillah kita calon guru penggerak dapat bersilaturahim melalui virtual atau di sini dengan platform Zoom meeting. Semoga silaturahim kita mendapatkan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semangat kita untuk mengikuti program calon guru penggerak sampai dengan 9 bulan dapat berjalan dengan baik, lancar, diberi kemudahan dan lolos atau lulus mendapatkan predikat guru penggerak dan dapat menjadikan sebuah atau salah satu atau semua yang menjadikan agen perubahan di sekolah kita masing-masing, dan tentunya mengedepankan pendidikan nasional yang berhambakan pada siswa. Tadi itu kata. Dan semoga perjalanan pada malam hari ini, acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya Riswanto dari SMA Negeri 1 Semarang mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan tentunya memohon maaf dengan memberanikan diri melihat postingan dari Bapak Taryadi langsung saya tackling dari belakang. Pokoknya ini hal yang baik, saya tikung dari sepertiga malam kasarnya begitu, karena saya kira semua membutuhkan, dan adapun yang sudah saya kira juga bervariasi itu lebih baik lagi karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira hal itu harus cepat kita ambil karena kita guru yang bergerak, maka saya harus cepat bergerak mengatakan. Bu bergerak menerima, bu bergerak meminta, bu bergerak memberi, lah pokoknya bergerak mengatakan. Kita mohon maaf apabila saya berinisiatif untuk segera mengadakan kegiatan dan beberapa kali kita koordinasi waktunya belum menentukan, dan sekarang keterpaksaan atau dipaksa saya kira hal yang rumah, dan nanti ada variasi kegiatan dan inovasi kegiatan dan tetap terus bertambah dengan kegiatan. Untuk itu saya mohon maaf sekali lagi dan memohon maaf tentunya kepada Pak Taryadi ini yang mungkin dengan waktunya yang sangat sibuk. Saya melihatnya beliau di profil SMP Nasima, beliau sangat luar biasa, talentanya luar biasa, dan ternyata beliau senior-senior kita juga, dan saya harus ngangsu ilmu lah begitu kepada beliau. Untuk itu terima kasih juga kepada Pak Taryadi yang berkenan memberikan sharing ilmunya, berkenan memberikan segala potensinya sehingga kami akan mendapat potensi dan kompetensi yang bisa sama dengan Pak Taryadi dan mengejar Pak Taryadi terus, dan Pak Taryadi semakin dikejar semakin tinggi, dan dengan ilmu itu pun mempunyai ilmu padi, dan harus kita ambil hal itu. Untuk itu dari saya cukup sekian, dan nanti semuanya saya serahkan kepada Pak Taryadi, monggo mau diolah seperti apa, saya dan kita semua manut, dan mungkin nanti diskusi dan sebagainya. Saya kira hal yang lumrah, dan mungkin nanti kita bisa sampai jam 9 saya sanggup untuk menemani. Mengatakan dari saya, dan memulai acara mari kita buka dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya, keikhlasan doanya, dan keikhlasan mengikuti kegiatan hari ini. Insya Allah kita akan menebar kebaikan dan mendapatkan kebaikan, dan akan kita share kepada anak-anak kita. Dan acara berikutnya sebelum mulai saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiji yang berkenan memberikan kesempatan untuk menggunakan Zoom meetingnya di kegiatan malam hari ini. Dan berikutnya kepada Bapak Taryadi disilakan. Monggo Pak Taryadi. Terima kasih sekali Pak Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon guru penggerak Semarang yang sangat
saya hormati, mohon izin untuk berbicara ya di ruang virtual ini. Harapannya kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, Pak. Putri. Ya. Halo, masih mute ya? Sudah terdengar, Pak. Oh, sudah terdengar. Oke. Jadi, intinya nawaitukan untuk sharing, berbagi, kemudian mencari ilmu, menambah pengetahuan, skill yang mungkin kita butuhkan selain skill utama kita mengajar di depan kelas. Tanpa sertifikat, tanpa surat tugas, nawaitunya tholabul ilmi. Ngaten nggih Pak Aris nggih? Nggih, amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini atau petang ini saya memberanikan diri untuk bersama dengan Bapak dan Ibu belajar bersama tentang bagaimana mengedit video menggunakan software bernama Camtasia. Camtasia yang saya gunakan versi 2019 nih, ada versi terbaru 2001, tapi semalam tak download belum bisa karena agak besar. Mohon izin pakai Camtasia 2019, itu pun sudah lumayan powerful Bapak dan Ibu, dan corone kontrak belajar kita hari ini atau siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini adalah yang pertama adalah bagaimana mengenal Camtasia dari fitur membuka dokumen, kemudian import file yang berupa bisa video, bisa gambar, bisa audio, kemudian memotong dan menyisipkan video atau gambar atau apapun yang support ke Camtasia. Kemudian yang keempat, memanfaatkan transition, kemudian memasukkan teks, mengubah background dengan teknik green screen, dan nanti diakhiri dengan rendering. Mudah-mudahan bisa tercover malam hari ini. Mohon izin, saking semangatnya belum berkenalan. Saya Taryadi, Magister Pendidikan, MPD yang diperoleh dari beasiswa di MPD gratis. Saya alumni IKIP Semarang, Pendidikan Ekonomi. Zaman saya PDU ya, PDU Pendidikan Dunia Usaha tahun 99 lulusnya, tahun 93 masuknya, ya kelamaan di kampus, 11 semester di kampus. Dulu jadi seniornya Mbak Tito, Bu Wiji ya, Mbak Tito itu junior saya di penerbitan mahasiswa. Jadi kalau suka nulis itu pinter. Baik Bapak dan Ibu, Camtasia Studio 2019 ini menurut saya sih aplikasi yang cukup kompatibel untuk dikuasai guru. Powerful dari sisi output, kan tetapi lumayan simple, mudah menggunakannya. Nah, dari 7 hal yang akan kita pelajari, mudah-mudahan kita tapaki satu persatu ya. Saya kenalkan dulu Camtasia. Saya ingin mengenalkan Camtasia bagi Bapak dan Ibu yang sudah familiar mungkin ya, ya boleh di skip, tapi bagi yang mungkin baru melihat pertama kali, begini Bapak dan Ibu, Camtasia 2009 itu tampilan tampilan mukanya kayak gini. Simbol huruf C, kemudian ada tulisan text with Camtasia. Nah, nanti di bawahnya ada versi 2019, versi 2020, atau yang lebih jadul lagi ada versi 2018 dan seterusnya. Yang terbaru adalah versi 2001. Mohon izin Pak Riz, tampilan screen saya muncul nggih? Muncul. Pokoknya di ruang virtual itu jangan segan-segan untuk bertanya. Daripada sudah ngomong banyak ternyata belum. Tinggal pergi. Sering banget. Ya, Pak.
Siap nanti. Yang kedua, ketika kita sudah klik Camtasia yang sudah kita install di laptop kita, maka akan muncul tampilan seperti ini. Get Start, kemudian ada New Recording, Open Project. Jika ada file yang sudah kita kerjakan, kita olah, maka biasanya di sampingnya ada recent. File-file yang biasanya sedang atau sudah kita kerjakan sesaat yang lalu telah ceritanya ya. Seperti ini tampilannya, tampilan awal ketika kita membuka Camtasia. Nah, masuk ke tampilan ketika Camtasia sudah bisa kita buka adalah seperti ini. Saya coba perbesar layarnya, ya Bapak dan Ibu. Tampilan Camtasia ini seperti ini Bapak dan Ibu. Ada file, edit, dan seterusnya. Kemudian ada fitur, ada menu-menunya. Maaf Pak Tadi, saya Pak Tadi. Bu Wiji, ini sudah direcord belum? Sudah kayaknya sama Bu Tito. Sudah tadi? Oke. Di grup kayaknya bunyinya kayak gitu. Nanti kalau sudah nggih, sudah. Saya nggak usah. Oh, sampun nggih. Saya nggak usah ngerekam nggih. Nggih. Saya nanti titip jewer ya Bu Wiji ya. Jewer sendiri aja, Mas. Loh, itu udah dengar tuh suaranya. Jadi gini, ada media di mana gambar, video yang kita rekam bisa menggunakan HP. HP sekarang itu bagus-bagus, kualitasnya HD, bisa kamera, DSLR, bisa juga bahan-bahan yang lain kita bisa masukkan di sini. Outputnya intinya, Bapak dan Ibu bisa lihat kursor saya, ada audio, ada video, kemudian ada gambar. Ya, ini inputnya ya. Ini menggunakan menu impor media ini. Kemudian ada library. Library itu fasilitas yang disediakan oleh Camtasia berupa animasi, berupa transisi, berupa behavior dan lain sebagainya. Bisa juga berupa intro. Intro itu kalau boleh saya samakan ya, walaupun sebenarnya juga berbeda. Bumper ya, bumper yang seperti kemarin saya provokasikan ke Bapak dan Ibu itu. Kalau bumper itu nanti materi yang berbeda, karena itu harus menggunakan template yang kita dapat dari internet. Intinya di library ini tersedia fitur-fitur baik intro, baik transisi dan lain sebagainya milik Camtasia. Kemudian annotation itu teks yang ingin kita inputkan di video kita. Kan kadang kita buat media pembelajaran misalkan, kita sudah menyampaikan melalui gambar kita jelaskan pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli misalkan. Nah, jika kita ingin menguatkan pesan audio maupun visual yang kita sudah rekam, tidak ada salahnya memanfaatkan annotation itu untuk menekankan. Jadi hemat saya sih annotation saya gunakan biasanya untuk memberikan penguatan atau penekanan atas informasi yang ingin kita sampaikan. Sampai di sini bisa ditangkap ya, walaupun saya yakin kayaknya banyak yang belum download ini. Sebenarnya hari Sabtu kemarin Pak Agus SMP36 sudah share Google Drive beliau, ya, Google Drive beliau Camtasia 2019. Tapi kayaknya belum di download ya, saya jalan dulu lah. Yang penting panjenengan mengenal dulu, sambil nanti mulai mengenal tertarik pasti akan serius untuk menekuni. Ini ilmu titen gampang kalau kita mau. Saya lanjutkan, setelah annotation ada transition. Ya, transisi itu biasanya digunakan untuk antar slide ya, atau antar gambar. Kita ingin transisi dari satu gambar atau satu video ke video yang berikutnya, itu bagaimana?
itu ada di transition. Kemudian ada behavior. Behavior itu untuk menganimasi teks yang kita inputkan. Kemudian ada more di sini, nanti saya jelaskan sambil jalan. Ini saya kenalkan dulu. Ya. Kemudian fitur lain yang menarik dari Camtasia itu di pojok kiri atas ada record. Record ini jika kita klik, maka dia menangkap, merekam semua aktivitas layar kita. Ini kelebihan Camtasia. Jadi kita membuat tutorial itu mudah banget. Jadi jika kita membuat tutorial itu menggunakan fasilitas record di pojok kiri. Ini yang saya tunjuk dengan kursor. Ini gambar ya. Ini ya. Ini record. Jika ini kita klik, maka aktivitas kita selama menggunakan laptop itu akan terekam dalam bentuk video, Bapak Jadi. Nanti kita coba ya. Kemudian import media tadi sudah saya terangkan. Transisi, behavior, zoom in, zoom out juga sudah. Dan yang terakhir mungkin ini di puncaknya adalah ketika kita selesai mengedit video, kita ngerasa sudah oke, video ini kita akan rendering. Ini pakai fasilitas yang ketiga ini. Produce and share, untuk memproduksi video yang telah jadi share. Ini share karena Camtasia itu memungkinkan untuk langsung kita unggah di YouTube, untuk langsung kita unggah ke Vimeo, untuk langsung kita unggah di Facebook, ya, di jaring sosial yang memungkinkan. Ini produce and share. Tapi jika kita tidak langsung in share, juga kita boleh langsung produce, kemudian kita rendering namanya. Nah, pada rendering ini nanti akan ditentukan seberapa hebat laptop kita. Kalau laptop saya yang sudah 11-12 tahun, ya untuk video 15 menit yang tadi malam saya buat untuk media pembelajaran anak-anak itu cukup lama ya, 1,5 jam, 15 menit. Karena laptop saya laptop jadul Paris. Sama, Pak. Kira-kira sebagai awalan begitu. Dan kemudian saya akan langsung mempraktikkan. Siap ya Bapak dan Ibu? Sudah ada 35 partisipan. Baca-baca Mas. Baik, tampilan layar saya sudah berubah, Bu Wiji? Sudah. Oke. Siap-siap saya berbagi bagaimana mengolah Camtasia ya. Ini tampilan sudah sempurna ini Bapak dan Ibu. Jadi saya kecilkan kecilkan zoom-nya agar saya leluasa. Ini tampilan ketika kita sudah masuk ke aplikasi atau software yang bernama Camtasia, Bapak. Ini ada file, ada edit, ada modify, view, share, dan lain sebagainya. Saya ingin mengawalinya dengan cara yang mudah saja. Dengan cara yang mudah, yang pertama harus kita siapkan adalah media yang akan kita olah. Video kita, gambar, pendukung, teks. Ya, karena itu, sebelum saya membuat video pembelajaran, biasanya saya menyiapkan tentu saja rekaman ya, atau shootingan, dan saya selalu menyuting itu pakainya ini Pak Riz, pakainya HP, tidak pakai yang macam-macam. Saya pakai HP dan hasilnya lumayan bagus. Kadang pakai clip-on yang seperti ini, kemudian agak panjang itu clip-onnya tak taruh di sini. Margin demi sih memang kalau nggak ketemu kepaksanya ya sudah. Tanpa clip on, saya ngomong agak lantang, kerekamnya juga sudah lumayan bagus kok. Nah dengan HP ini, saya bisa menghasilkan gambar yang sebagaimana yang sudah beredar di YouTube, Pak Riz. Jadi sudah lumayan bagus lah dari sisi kualitas gambarnya sih menurut saya. Walaupun kalau menurut orang yang mengerti film ya, wah itu masih, tapi kayak gitu kan relatif ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita main ya sekarang. Saya asumsikan videonya sudah siap yang akan kita edit.
teksnya biar kita nggak gerotal-geratul harus mikir ngarang teks, kita sudah siapkan misalkan PowerPoint ya. Misalkan saya itu biasanya kemarin itu bikin video mobilitas sosial materi IPS SMP. Itu mobilitas sosial dalam bentuk PowerPoint sudah saya siapkan, kemudian saya rekam, saya teks video. Nah, setelah jadi videonya, sudah keduanya siap. Saya tinggal nyari gambar-gambar pendukung dari internet, misalkan mobilitas sosial antar wilayah dan lain sebagainya itu, searching di Google cepat banget. Baik, Bapak dan Ibu, kita demonstrasikan Y. Yang pertama, kita akan memasukkan media video yang sudah kita teks, video sudah kita ambil, ya. Katakanlah ini ya, saya sudah sediakan di sini. Saya sediakan ini, perubahan sosial. Nah, ini akan masuk ketika kita double klik, akan masuk di sini, di media bin. Di media bin. Nah, kita kemudian drag, tarik ke track 1, 2, dan seterusnya. Saya taruh di track 2 aja. Ada maksudnya nih nanti. Ya, karena saya menggunakan green screen, Bapak dan Ibu. Ada maksudnya. Ya. Nah, sekarang saya akan klik. Saya dulu. Oh, nggak ada Pak, kosong. Iya. Saya ternyata memerlukan waktu untuk sampai ke kamera. Enggak, Dim. Itu jeda waktu yang cukup lama ya. Sampai di sini. Halo, muncul? Belum. Belum? Nah, sampai di sini sudah kelihatan ya Pak Riz ya? Sampun. Nah, bagian yang tadi kosong itu kan tentu saja lucu kalau kita akan munculkan di video kita. Apa gunanya edit kalau masih muncul kayak gitu? Nah, ini harus kita potong, kita gunting Bapak dan Ibu. Cara guntingnya mudah banget. Perhatikan ya, ini kursornya ada warna hitam, ada warna hijau. Nah, yang sorry. Oh, hitam. Ini merah. Tengahnya ini yang jalan, ini yang hijau. Nah, yang hijau ini kita tarik Bapak dan Ibu. Sorry, sampai di sini deh, sampai di sini. Monggo, nanti mau dipotong sampai di mana? Itu nanti kalau videonya jenengan yang tahu ya. Nah, ini kita tarik ke area yang akan kita potong. Muncul warna area biru ya. Itu biru ya, menurut saya biru ya. Iya. Nah, setelah itu kita lihat ada gambar gunting di sini ya. Ctrl X atau cut. Nah, ini kita manfaatkan fasilitas ini untuk memotong video. Cut. Sudah selesai materi memotong video. Gampang banget ya. Ternyata Camtasia itu gampang banget. Nah, sudah munculnya kayak gini. Mungkin belum, nggak ada suaranya ya. Saya munculkan suara. Nah, intinya memotong sudah oke. Sekarang saya harus mengajak panjenengan untuk melihat proporsi dari video yang akan kita buat. Kalau ini sudah cukup proporsional menurut panjenengan, is oke. Tapi kalau belum proporsional, maka harus diatur, geser. Kayak gini, mau ditaruh di tengah, mau ditaruh di pinggir, kanan atau kiri. Saya sarankan ketika mau menggeser gini, fish kita ada di mana. Kalau fish kita ke kiri, ya gesernya ke kanan misalkan, atau fish kita ke kanan, gesernya kiri, menyesuaikan. Nah, seperti ini kita bisa geser-geser badan ini. Bisa kita geser-geser. Cukup? Bisa ya? Nah, sekarang saya ingin langsung ke green screen. Nah, materi yang cukup menarik kalau green screen. Kita ingin layar kita ini yang semula hijau, ini kita munculkan
ilustrasi. Saya punya logo guru penggerak. Logo guru penggerak sudah saya masukkan ke media pinya, kemudian saya tarik, saya drag. Nah, di sini Bapak Dani. Di track 1, kenapa saya tadi ngasih gambar atau ngasih video utama saya di track 2? Karena track 1 akan saya gunakan untuk manipulasi gambar itu. Oke, sudah ya. Logo penggerak sudah saya taruh di track 1. Mari kita lihat keajaiban dari green screen-nya Camtasia. Menunya ada di org, kemudian ada visual effect Bapak Dani. Visual effect ini kita klik, akan muncul visual effect yang bermacam-macam ini. Kita bisa gunakan salah satunya. Yang kita ingin sekarang lakukan adalah remove color hijau, green ini menjadi background guru penggerak. Caranya juga sederhana. Remove color ini kita drag ke track 2 yang ada gambar kita. Sudah. Kemudian kita lihat di colornya. Muncul warna properties yang muncul ini, kemudian kita nah ini sudah berganti background. Hanya saja background guru penggeraknya itu kan masih kecil ya, tinggal lagi kita besarkan. Nah, kalau kurang proporsional bagaimana caranya kita geser-geser seperti ini. Demikian juga yang utamanya. Nah, seperti gambar yang saya share tadi sore itu kan tidak sempurna ya, ada hijau kayak gini. Bisa jadi karena green screen-nya pada saat mengambil gambar itu berkibar-kibar kena AC. Saya kayak gitu kemarin. Ini karena AC atau karena lain. Ya kita analisa kayak gini dengan cara mengelola properties-nya. Ini kita kelola, ya. Ini bagian mana kira-kira makin hitam terus makin intinya di area ini kita uprek toleransinya, softness-nya dan lain sebagainya. Ini ya, kalau kita toleransinya semakin besar 100% maka gambarnya hilang. Tapi semakin kecil maka hijaunya akan semakin nampak. Nah, kita ubah toleransi disesuaikan. Sudah selesai untuk green screen. Ada pertanyaan. Nah, enaknya sebenarnya belajarnya itu luring. Bapak dan Ibu bisa ikut langsung mempraktikkan. Dijamin bisa. Oh, ini gampang. Pokoknya saya provokasi satu saat. Saya menangkap hal itu Pak Taryadi. Nanti komunikasi dengan Humas di SMA 1. SMA 1 siap ketempatan untuk kegiatan wis. Mau aula besar yang besar atau yang aula kecil yang kecil. Jadi nanti softwarenya sekalian itu saya sudah punya yang bajakan. Yang itu ya, watermarknya nggak ada ya. Aslinya sih aplikasi-aplikasi kayak gini, software kayak gini itu kan berbayar sih. Kita beli lisensinya, tapi yang namanya guru di negara berkembang yang budgetnya sertifikasi saja nggak tahu kapan cairnya, ya terpaksa diakali toh Pak Riz. Betul, siap lah. Ngakalinya menggunakan patch atau crack ya. Jadi patch atau crack itu kan akal-akalan orang-orang dunia internetan itu. Jadi tanpa watermark kita bisa dapat aplikasi ini full ya. Begini yang kemudian tampil. Sekarang kita lihat ya Bapak dan Ibu penampilannya bagaimana. Sekarang sudah lumayan, sudah ada background yang berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ke Paris, ada Menara Eiffel, dan pengen foto di situ, nggak usah datang ke Paris. Cari saja video Paris, kemudian kita masukkan ke green
screen dan kita ada di situ dan sudah kita selfie di belakang Menara Eiffel. Kira-kira itu Bapak dan Ibu ini gambarnya, ya. Nah, bagaimana cara mengontrol audio yang kadang-kadang suka naik atau suka turun Bapak dan Ibu di audio di inputnya video ini di track 2 itu bisa kita klik kanan kemudian edit video atau edit efek kalau kita sudah memasukkan efek di sini ya. Di sini pokoknya setiap track, setiap timeline, setiap track ini bisa kita perlakukan, bisa kita edit. Nah, saya ingin mengedit audio, maka klik kanan, saya ulang ya Bapak dan Ibu, klik kanan, kemudian edit audio. Nah, ada garis warna hijau yang agak kabur ini adalah audionya. Kita akan naikkan dengan persentase yang maksimal atau kita akan turunkan. Kita akan naikkan atau akan kita turunkan. Ini cara mengontrol atau mengelola audio. Saya lupa tadi di depan. Nah, ini juga bisa kita geser-geser ya Bapak dan Ibu. Biar video kita manis, kembali ke media feed. Biar video kita manis, kita suka tampilkan intro atau bahasa saya pakainya bumper, ya. Nah, kita munculkan di sini bumper PGP angkatan 4. Lagi-lagi kita drag di mana kita mau ya. Kalau ini bisa di track 2 atau track 1. Nanti hasilnya kayak gini. Kita sambungkan misalkan. Kita sambungkan. Boleh ketika di video orang itu muncul langsung kita kasih judul misalkan. Kemarin tugas video pertama apa ya? Pemikiran Ki Hajar Dewantara misalkan. Bisa kita langsung taruh judulnya di sini. Langsung saya praktekkan ya Bapak dan Ibu, misalkan kita mau taruh di orang yang ada di sini juga boleh. Misalkan kita pakainya annotation Bapak dan Ibu, kita klik, ada beberapa pilihan, basic, whole, urban, abstrak, bedanya nggak jauh sih. Bedanya nggak jauh. Misalkan kita mau pakai yang ada lawyernya, seperti ini misalkan. Sudah? Atau taruh di mana? Yang kira-kira kalau itu sudah wilayahnya seni sih sebenarnya. Kita mau taruh gambar yang nampak agar tidak mengganggu orangnya dan lain sebagainya. Intinya secara teknis kayak gini ya Bapak dan Ibu. Ketika kita menginsertkan kata-kata, insertkan teks, itu kita bisa menggunakan annotation. Kalau ingin tanpa bayangan kayak gini, tanpa warna oranye ini, kita bisa langsung menggunakan ini, pilihan ini atau pilihan ini. Kita taruh di sini, kita sudah. Pemikiran, filosofis. Ini tidak muncul karena warnanya di sini sama dengan warna latarnya ya. Kita bisa ubah dengan mengklik tombol kotak di sampingnya font. Kita bisa pilih warna ini. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara misalkan. Menginsert teks kira-kira seperti itu. Ya, pemikiran filosofis. Ini Bapak dan Ibu untuk menginsert teks ukurannya juga bisa kita sesuaikan.
Warnanya juga demikian. Kalau saya lebih suka karena teks ini ingin saya gunakan sebagai penguat, ya, penguat pesan yang saya sampaikan, maka saya gunakan ini. Ini Bapak dan Ibu, misalkan seperti ini. Kemudian untuk teks ini kita bisa buat perlakuan, namanya behavior. Nah, ini behavior yang disediakan Camtasia. Kita bisa boleh coba-coba, mau fit, atau mau travel, dan lain sebagainya. Caranya juga mudah. Caranya hanya dengan tarik, dan tarik. Bergerak. Kita gerak. Nah, untuk teks kita sesuaikan dengan ini ya Bapak dan Ibu, dengan dengan pesan audio, pesan visual yang sedang disampaikan oleh gurunya. Misalkan saya lagi bercerita tentang, saya sedang menerangkan tentang pengertian tenaga. Pesan teksnya ya harus relevan dengan itu. Jadi itu yang saya biasa lakukan. Jadi seperti ini. Jika kita sudah suka dengan behavior itu, kita bisa edit dengan cara edit efek, ya, dari mana nih? Oh, sorry, bukan. Remove saja. Remove, kemudian kita ganti. Misalkan dengan ini, yang green. Ini kan gede banget ya. Saya nggak suka. Remove aja. Saya suka yang kalem-kalem itu lain. Sampai pada teks atau annotation. Kira-kira bisa ditangkap nggak ya, Pak? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dianggap bisa wis kalau Kevin. Aku senang. Gitu ya. Tadi apa yang ingin saya sampaikan mumpung belum jauh? Oh iya, untuk edit suara. Ketika kita ngolah bumper misalkan, sampai pada mau akhir kelihatannya masih kencang itu kan bagus ya misalkan. Nah, kita bisa edit audionya dengan cara menurunkan volumenya. Ini kan misalkan kita naikkan ya, nah kita turunkan volumenya. Nah, semakin melandai, semakin volume itu turun. Enzo. Bisa dilihat nggak Pak Riz? Bisa, Pak. Ini yang sedang saya otak-atik bisa kelihatan ya. Lihat, nggih. Ini cara agar audio kita bisa melandai turun. Ya. Itu kan suka Cut out ya. Intro itu kan suka di awal kenceng ya, tapi ketika mau masuk ke isi video itu mulai melandai. Nah, untuk mengedit agar audionya, suaranya tadi itu bisa turun, kita gunakan fasilitas itu. Ya, kita coba hasilnya. Nah, terkait dengan bumper ini, Bapak dan Ibu, saya memang menggunakan template-nya. Jadi, untuk belajar bagaimana animasi seperti itu, butuh aplikasi yang tidak sederhana. Ya. Tidak sederhana. Ada aplikasi yang, dan idenya juga nggak kejangkau lah. Nah, hemat saya akan gunakan untuk hal lain. Pikiran saya digunakan untuk hal lain. Saya akali dengan mencari di internet itu banyak template. Semacam ketika kita menggunakan template-nya Canva,
kebayang ya Bapak dan Ibu, Canva itu kan keren-keren banget loh. Nah, kalau yang suka main Canva itu kan pasti paham. Sebenarnya yang kreatif itu siapa? Bukan kita, tapi Canva-nya yang kreatif. Kita yang menggunakan kreativitas mereka. Nah, pada kasus bumper ini, saya menggunakan template dari sebuah situs yang kemudian ternyata template itu bisa kita insert logo kita, bisa kita insert teks yang kita inginkan. Ketemu nih. Tapi tentu saja karena mereka juga jualannya itu ya, website itu ya jualannya itu biasanya di ada di bawah sebelah kanan itu ada watermark-nya, ada logo dari perusahaan yang membuat intro, outro dan lain sebagainya. Nah, gimana kemudian itu semua jadi hilang? Lagi-lagi kita gunakan Camtasia ini. Ketangkep nggak Bapak Jai? Jadi bumper itu di bawah kanan itu tetap ada logo website-nya, website yang memproduksi itu. Nah, setelah saya olah sedemikian rupa, saya masukkan ke Camtasia, kemudian saya tarik seperti di awal saya narik gambar atau video saya itu. Sesuaikan proporsinya, jadilah logo si pembuat bumper itu hilang. Di cropping ya Pak? Semacam itu. Jadi sepertinya Pak Taryadi itu canggih, tapi sebenarnya hanya canggih ngakali. Itu Bapak dan Ibu. Izin bertanya Pak Taryadi. Silakan, bagus kalau bertanya. Tadi untuk audio kan di feed in dan feed out ya kalau panjang menyampaikan. Untuk bumper yang begitu pendek, seandainya panjang untuk 5 menit dibuat fade in lagunya mungkin terlihat ya, sama feed outnya terlihat. Bagaimana kita dari suara kecil masuk ke besar taruhlah hanya 6 detik dari 0 menjadi ada suara itu sekitar 5 atau 6 detik. Terus di lagu yang terakhir atau musik yang terakhir juga 6 detik sebelum berakhir itu udah mulai mengecil feed outnya begitu. Itu bagaimana? Kalau tadi kan di pinggir langsung ketarik menjadi kayak diagonal saja lah. Kalau menjadi hanya berapa detik sama berapa detik di awal dan akhir bagaimana? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Tapi saya sudah bisa menjawabnya Pak Aris. Saya sudah coba mengotak-atik. Ini kok terus diagonal ya? Diagonal benar nggak ini dalam matematika? Yang Pak Aris maksudkan kan kayak gini toh. Geraknya kayak gini melandai, kemudian pada 2-3 detik baru turun, ngaten toh? Itu ternyata sudah saya otak-atik nggak bisa Pak Aris. Jadi kayak gini yang terjadi. Kelihatan di face panjenengan ya. Jadi mohon maaf, ya hanya bisa seperti ini yang hitungannya yang benar, usah. Jadi ada pertanyaan lain barangkali monggo. Halo, mungkin bisa urut-urut Pak Taryadi. Monggo Pak Gus. Nah, mungkin kalau untuk mengakali yang disampaikan Pak Aris, bumpernya itu mungkin dipotong dulu Pak mungkin. Oh iya. Nah, mungkin, ini mau potong tapi tidak dihilangkan ngaten nggih? Iya, tidak dihilangkan. Ini Pak Agus menang pengalaman ini. Jadi bumper itu bisa dipotong, kemudian suaranya bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan Pak Aris tadi. Bagaimana memotongnya? Tekniknya seperti yang tadi di awal. Jadi seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu materinya. Apa lagi ya? Jadi mungkin nambahkan dulu untuk motongnya Pak Taryadi. Ketika untuk motong biar tidak hilang, mungkin tidak diblok seperti yang Pak Taryadi tadi. Jadi
Ya, ditempatkan saja untuk kursornya tadi, hanya digunting gitu saja, berarti tidak menghilangkan. Oke, Iya. Di split ngaten nggih. Split ngaten. Iya. Betul. Pada kasus tadi kan saya memang motong karena memang video ini dihilangkan. karena ada satu space yang lumayan lama ya, karena saya kalau syuting itu swalayan semua. Jadi memasang tripod, lepas ke, kemudian on kan kamera, klik on. Jadi kemudian dari jalan dari HP ke depan green screen itu juga lumayan gitu. Jadi monggo diskusi kita buka yang lain. Belum materi terakhir, saya pikir materi terakhir ya kita rendering sudah. Ini sudah jadi video dengan pesan baik gambar, video bergerak maupun gambar maupun teks sudah cukup, atau audionya juga sudah masuk. Mungkin Nun Sewu Pak Taryadi. Ya, silakan Pak. Dari bumper masuk ke video itu tadi ada transisi tadi. Nah, itu Pak. Nah, Bapak dan Ibu, yang seperti saya jelaskan di depan tadi, ada fitur yang namanya transisi. Ini ada feed, kemudian ada circle, flip, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan Bapak dan Ibu untuk mengelola antar slide ya, dan itu juga baliknya ke seni. Mana kira-kira yang tidak norak, mana yang sudah pesan yang ingin disampaikan. Dan saya tidak bisa bilang mana yang baik. Kalau saya sih biasa suka menggunakan ini. Lagi-lagi hanya drag. Jadi antar pesan, antar transisi seperti ini kita drag, kita gunakan feed ya tadi ya. Sempat ada warna hitam tadi ya, karena ininya belum penuh sampai. Sorry yang ini. Dan seterusnya. Jadi transisi sebagaimana tadi diusulkan Pak Agus, kemudian tadi behavior untuk perlakuan teks ya, kemudian tadi di fitur green screen ya, kita pakai visual effect. Gitu Bapak dan Ibu, sampai di sini. Izin bertanya lagi. Silakan Pak Riz. Monggo atau Bu Pici mau bertanya dulu, monggo. Saya pemula Pak, Nyun Sewu. Untuk peletakan track 1, 2, 3 itu sesuai urutan tampilan ya? Sesuai urutan tampilan lebih baik, tapi silakan didisiplinkan saja kayak gitu misalkan, sehingga pada saat kita nanti mengedit kita tidak kacau gitu loh ya, berpikirnya tidak. Saya suka kebingungan sendiri juga sebenarnya. Track ini itu kan bisa kita tambah sampai tidak terhingga ya Bu ya. Ini sampai tracknya yang tidak terhingga. Nah, ini kita bisa meletakkan track-track ini. Misalkan kalau ini ya, kemudian ingin tampilkan, kita menjelaskan misalkan fungsi pasar adalah satu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kita ingin satu itu keluar dulu, agar tidak numpuk. Maka yang nomor dua tempat terbentuknya harga. Maka satu misalkan kita taruh di track 3, kemudian yang kedua kita taruh di track 4, kemudian yang
kita ingin munculkan urutan teks itu muncul di urutan yang berikutnya di track di atasnya. Kemudian kita atur ini agar tampilan ketika muncul itu pas dengan ketika kita ngomong. Satu adalah bla 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 bla, kita muncul teks itu, muncul Y, kemudian kita muncul. Dua adalah teks itu muncul. Kita mainnya di sini, di track ini Bapak. Di track ini kemudian pakainya annotation. Oke? Iya Pak, matur suwun. Atau kita praktekkan saja ya. Iya Pak, dipraktekkan aja. Yang panjenengan tampilkan di sini terus kelihatan di video bagaimana Pak? Oke, Ini teman-teman minta praktek filenya ada di grup nggih? Atau bagaimana ya? Atau di chatting kita share filenya? Tapi tentunya nanti Pak Taryadi mengajari menginstal nggih? Atau bagaimana nih? di bawaan file yang di-share Pak Agus kemarin sudah ada cara jadi drive itu. Misalkan saya demonstrasikan ya Bu Wiji ya, tadi misalkan yang sederhana aja. Yang sederhana. Saya ambilkan misalkan ya materi pelatihan video. Biasanya kita gunakan kayak gini, PowerPoint-nya kita siapkan agar tidak apa ya, tidak kelamaan kita nyari. Saya cari ruang kosong saja di sini. Materi pelatihan video. Ini ada di track 4, Bapak dan Ibu. Saya taruh disesuaikan di sini. Misalkan. Oke. Materi pelatihan video. Nomor 1 misalkan. Nomor 1 adalah membuka dokumen. Nah, kita ambil lagi annotation. Kita boleh menggunakan seperti ini, boleh juga menggunakan seperti ini. Ya. Ada namanya itu kayak gini, maka sebenarnya lagi Pak Denis ini kan beliau mau terapi, jadi nanti boleh lanjut terapinya di Citramex. Berarti setiap kalau sudah sedia kayak gini, cuman kan kalau sekarang kan belum buka untuk terapinya, jadi kami yang ditugaskan untuk terapi di tambahkan ini, kemudian saya tambahkan nomor 2 import file video. Usahakan hurufnya konsisten, ukurannya sama, biar tidak lagu. Prinsipnya bisa diatur-atur kayak gini. Nah, misalkan disesuaikan dengan gerak mulut kita, ingin menampilkan, ingin menyampaikan materi video pada kali ini adalah 1, misalkan materi pelatihan editing video pada hari ini 1, membuka dokumen. 2, import file gambar atau audio, misalkan. Nah, itu disesuaikan Bapak dan termasuk disesuaikan selesainya kapan, agar tidak 1 hilang, 1 masih misalkan. Nah, tentu saja itu fungsi edit, penyesuaian antara gerak mulut kita misalkan dengan dokumen yang dengan teks yang ingin kita tampilkan. Kira-kira seperti itu Bu Wiji. Kita bisa menggunakan track 1, track 2, dan track 3 dan seterusnya. Iya Pak, matur suwun. Bisa ditangkap ya? Iya. Oke.
Ada pertanyaan lain, Pak? Pertanyaannya ada banyak di chat itu, Pak. Iya. Pertanyaan dulu dari saya, Pak Tar. Iya, silakan. Kalau di chat kebanyakan mintanya praktek ini. Grup udah terlihat sudah Dari apa ya, Pak? filenya nggih, nanti bisa sambil download, Ibu Bapak monggo download dulu. Setelah itu coba sambil mendengarkan yang paparan dari Pak Taryadi sambil install, nanti dapat ditanyakan di sini untuk proses installnya nggih. Dan dari saya tanya Pak Taryadi, untuk yang transisi ini teksnya masuk fit in itu bagaimana gitu supaya tracknya tidak tiba-tiba muncul gitu loh, mungkin apakah dari samping kiri, samping kanan atau fit in tadi atau bagaimana gitu? Iya Pak, diatur agar selaras lah intinya dengan memainkan transisi atau kalau teks kita menggunakan behavior. Okay. Kalau teks menggunakan behavior, misalkan ini ya, Camtasia tadi belum muncul di sini. Tarik saja mainin. Camtasia asal gelem, asal telaten, bener-bener gampang. Bener-bener gampang. Kayak dolanan bocah SD, tarik. Kayak gini efeknya. Nah, monggo soal efek ini saya tidak bisa ngomong banyak ya karena terkait dengan seni. Ada yang seneng akrobatik, ada yang seneng kalem kayak Pak Taryadi. Kira-kira seperti itu. Tinggal kita mainnya di behavior. Text insertnya menggunakan annotation, lagi-lagi ya dengan drag. Kemudian untuk animasinya menggunakan trench behavior. Oke, Pak Taryadi, yang berikutnya mungkin animasi itu bisa kita atur di animasinya PowerPoint gitu. Seandainya pakai green screen dan tampilan sebagai backgroundnya adalah layar dari slide di PowerPoint gitu. Jadi tampilan teksnya sudah diatur oleh animasi PowerPoint, ngaten nggih? Saya belum nyoba Pak, jadi saya mohon maaf saya belum bisa jawab apakah itu bisa atau enggak ya. Tapi saya pernah nyoba tekniknya, namanya teknik pokoknya intinya PowerPoint itu kita tarik sebagai media, dimasukkan ke situ, kemudian ditaruh di satu track, jedet gitu, kemudian langsung di-share. Itu semudah-mudahnya iman. Semudah-mudahnya ngedit video pembelajaran. Iya Pak, betul. Jadi modal yang itu yang paling mudah. Modal PowerPoint way cari dari internet, iya kan? Kemudian diseret jadi media video. Ini semudah-mudahnya iman. Untuk track audio ada yang khusus atau ikut di track yang ada, Pak? Track audionya di library ada, Pak. Nah, ini kan ada track 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan tadi terisi oleh video. Khusus bisa kita memasukkan MP3. Boleh. Jadi track audio itu bisa kita taruh dimanapun ya, sepanjang mendukung. Kita mau naruh misalkan di bumper ini, kita mau ganti deh. Audionya kita matikan saja. Kemudian kita mau tel audionya kita silent. Nah, kita hilangkan. Kita coba dulu deh daripada saya sudah. Ternyata audionya sudah hilang ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita mau ganti audionya. Saya masih ada simpanan enggak ya audio? Kita impor media. Saya taruh audio itu di Nah, audionya saya ambil ini. Ya. Ini juga ambil dari internet. Banyak. Kita taruh di sini aja enggak apa-apa. Atau ditaruh di track yang kosong juga nggak apa-apa. Kalau ini nabrak, tidak mau, ya berarti taruh di sini misalnya.
Kemudian kita sesuaikan Bapak, dan kebutuhannya hanya sampai misalkan sampai di bumper ya, kemudian kita sesuaikan. Ini kan audionya cukup panjang ya, download dari internet. Kita tinggal tarik sesuaikan Bapak. Sesuai belum? Ya, sampai di sini. Nah, sudah berganti. Sudah berganti audionya Bapak dan Ibu. Jawabannya Pak Riz tadi, intinya audio itu bisa kita insertkan di track mana aja. Yang penting jangan sampai lupa audio itu untuk mendukung apa. Untuk mendukung satu slide tertentu atau untuk mendukung keseluruhan. Kalau untuk mendukung keseluruhan ya berarti audionya kita panjangin. Intinya semua input audio, gambar maupun video, film itu tinggal kita sesuaikan sampai mana. Hanya dengan cara tarik, geser. Semudah kita goreng pisang, ya kan? Kayak Tanya lagi nih. tapi kok gampang. Tanya lagi Pak Taryadi. Silakan Pak Riz. Ini saya mungkin mewakili atau mungkin saya yang kosong bertanya nih. Yang nggak bertanya tuh yang nggak mudeng, Pak. Pertanyaannya coba pelan-pelan nih. Bagaimana kalau musik yang kita inginkan itu sebagai background ya, tapi ternyata bukan MP3, ya, ada MP4, tapi kita hanya mencari musiknya saja. Lah, bagaimana video musik ini kita katakanlah view videonya kita tutup tapi audionya yang kita pakai. Teknik itu bisa Pak Riz, tapi saya belum mencoba, makanya saya tidak berani jawab. Tapi bisa, saya yakin. Okay. Nah, ketika saya belum mencoba dan jawab aneh. Nah, saya biasanya akali dengan cara kayak di internet itu luar biasa ya, menyediakan kita banyak hal. Yang MP3 kan gitu. MP4-nya kita convert ke MP3. Oke. Siap, ya betul. Corone dalang orang kalah lakon. Iya betul. MP4-nya itu MP3, jadi itu jadi file MP3 itu. Iya siap, iya. Moga-moga. Oh yang lain, Ibu Bapak? Oh Bapak Ibu yang lain. Ini mesti masalahnya. Angel orang dipraktek. Memang sih nggak tunggu kui ngono kui yo. Ayo kapan praktek? Iya Pak, pusing nih Pak. Main aja nggak pusing Bu. Atas sudah terbiasa, ini yang awal pemula ini pusing ini Pak. Asal sudah kecekel sebenarnya sudah nggak pusing. Iya. Jadi intinya kayak gini, sebagai pematik kita untuk belajar, bayangan saya sih mudah. Ini tinggal mainnya gerak dan kita menyesuaikan ini. Di akhir saya ingin outputnya ya, nanti kita gunakan ruang untuk diskusi yang lain. Di akhir dari produk kita, katakanlah ini sudah fix menjadi sebuah video yang ingin kita produksi ya. Kita pakai fitur share and produce and share. Ini akan muncul ketika kita klik satu kali ya Bapak dan Ibu share, kemudian akan muncul seperti ini, ada local file, berarti akan kita simpan di local file kita. Jadi video matang tapi ada di hard disk kita. Ada yang screenshot, template video review, Vimeo, YouTube, Google Drive, custom dan lain sebagainya. Kalau kita langsung mau unggah ke YouTube, kalau kita pede ya langsung kita klik ini. Saya biasanya pilih local file, kemudian custom, next. Nah ini ada pilihan mau tipe format filenya apa.
Windows Media Video atau AVI atau GIF atau MP4A, saya biasanya pakai MP4 Smart Player. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik next lagi, kemudian kita klik next. Nah, tinggal ditaruh di mana video kita mau simpan. Jangan lupa video kita mau disimpan di mana itu juga kalau kita nggak biasa mengmanajemen file, itu akan kacau. Latihan video DP, guru penggerak. Ini kita taruh, ini yang kita sebut sebagai rendering, Bapak dan Ibu. Muncul di tampilnya, rendering project itu cepat karena filenya kecil dan sengaja memang kecil. Kalau filenya besar bisa berjam-jam, latihan kita sampai jam 1 malam. Nanti Bu Uci nggak istirahat. Ya. Nah, rendering ini satu bergantung pada durasi video. Yang kedua bergantung juga pada kekuatan device kita. Kalau device kita yang sudah pakai Intel yang i5 mungkin atau i7 generasi ke-8 atau generasi ke-9, hard disknya sudah dilepas dan menggunakan SSD, data ya. Saya sudah pakainya SSD murah untuk hanya untuk untuk 128 GB itu cuma 225.000. Tapi kemudian menyulap kekuatan laptop saya yang sudah 12 tahun. Ini serius Pak Riz. Laptop saya itu saya beli pada saat ada pelatihan Pustekom. Saya jadi instruktur Jawa Tengah. Bareng sama Pak Hamrowi. Sekarang di SMK mana SMK 11 Semarang. Bareng dengan Pak Sigit Kendal. Laptop itu dibeli kebulan, jadi 12 tahun yang lalu. Kan sudah sangat lemot, tapi kemudian saya ganti SSD-nya untuk sistem, itu kemudian berbelas kali lipat kencangnya. Saking kencangnya belum disentuh saja sudah lepas. Renderingnya itu bergantung pada device, bergantung pada durasi video yang mungkin menambahkan Pak Taryadi. Silakan. Laptop saya itu seusia laptopnya Pak Taryadi. Sama-sama tua. Juga sudah saya tambahi SSD. Memang benar yang disampaikan Pak Taryadi bahwa untuk render Camtasia video durasi 15 menit itu bisa sampai 1 jam. Saya sudah pernah mencoba. Namun demikian Bapak Ibu, tentunya di sekolah Bapak Ibu itu ada komputer yang generasi terbaru, sehingga ketika Bapak Ibu mau merender itu bisa memanfaatkan komputer yang speknya memang generasi baru, yang i3 katakan. Saya sudah membandingkan dengan menggunakan komputer di sekolah hanya untuk render itu dalam waktu 6 menit sampai 7 menit sudah selesai dengan durasi 15 menit itu. Sehingga manajemen yang Bapak Ibu mungkin bisa lakukan ketika mau mengolah video, sebisa mungkin video, kemudian perangkat-perangkat yang lainnya, katakan seperti tadi bumper, gambar, suara, itu dimasukkan ke dalam flash disk dalam satu folder, sehingga ketika nanti Bapak Ibu mengolah, katakan di laptop jadul tidak masalah,
Kemudian dari Camtasia itu disimpan, masukkan ke flash disk tersebut. Nah, dari flash disk itu kemudian dibawa ke komputer yang ada installan Camtasia juga. Yang tentunya komputer yang terbaru untuk render biar cepat. Ini yang saya lakukan ketika menggunakan laptop jadul dengan durasi dengan waktu yang lama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menggunakan itu akan lebih cepat gitu. Itu tambahan Pak Talyadi. Jadi betul sekali tips dari Pak Agus tentang rendering itu ya. Kita memanfaatkan device di sekolah yang di sekolah harusnya berpikir tentang penyediaan sumber daya handalah pakai bersama Bapak dan Ibu, dan pastikan di laptop di komputer sekolah atau laptop sekolah yang ada juga sudah ada installan Camtasia-nya. Sehingga tadi dari Pak Agus bisa kita lakukan. Kalau tips saya kayak gini Pak Agus, saya kerjakan misalkan setelah waktu, renderingnya menjelang saya tidur, saya rendering, habis itu saya tinggal. Itu juga biasanya saya lakukan seperti itu. Rendering lama tidak bisa ditunggui. Iya betul Pak Talyadi. Nanti ini output yang tadi kita buat ya. Ini di HTML-nya. Saya cari di filenya saja ya Bapak dan Ibu. Saya cari di file tadi. Di mana sih saya tadi naruh file itu? Ada di video belajar. Latihan Camtasia ini. Kemudian muncul pasti akan bentuk satu folder ya Bapak dan Ibu, outputnya itu. Dan salah satu folder ini adalah output yang bisa kita scale. Ini filenya. Perhatikan Bapak dan Ibu, musiknya sudah tidak sesuai dengan bumper awalnya karena sudah di-insert musik MP3. Gambarnya cukup bersih karena modelnya juga kebetulan Di tempat saya belum terlihat ya Pak ya? belum kelihatan. Belum kelihatan Pak, baru yang tadi belum. Baru sampai finish itu? Finish yang file tadi Pak. Oke, saya cari. Nah, ini. Sekarang sudah muncul? Sampun. Sampun. Lumayan bersih ya, tampilannya juga sudah lumayan HD. Rambutnya masih agak ada warna birunya. Itu tidak sempurnaan dari green screen. Belum muncul itu Pak? Oh, belum muncul. Belum muncul Pak. Oke, new screen, kemudian atau saya ambilkan dulu ya, ini, kemudian new screen. Sekarang gimana? Ya, lihat. Sudah ya, ini hasilnya yang tadi kita praktikkan bersama-sama. Nah, kalau ada kasus seperti yang Bapak Ibu lihat itu, pendidikan guru gerak gambarnya pecah, itu berarti ketika kita narik gambar itu memang tidak support ya. Kemudian kita harus perkecil atau kita akali dengan cara gambar awalnya itu harus kita bikin besar sehingga tidak pecah bagaimana yang kita lihat sekarang. Itu kan tadi gambarnya kecil, hanya per 1/10 kalau tidak salah. Kemudian saya paksa tarik. Jika gambarnya tidak proporsional, ya mengakibatkan pecah seperti ini. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ini kan pecah, kelihatan kan? Akan Bapak dan Ibu, saya kira cukup deh. Kita nanti ini sebagai pemantik agar
kita tertantang untuk menggunakan salah satu Camtasia ini sebagai cara kita mengedit video. Utamanya sih sebenarnya nanti ada bagaimana kita memproduksi video-video pembelajaran kepada kalau guru komputer mah program nanti lewat sudah ya, tapi kalau video dan kita bisa taruh di YouTube itu kita sudah ikut mengembangkan pemikiran kita untuk pendidikan nasional, pendidikan Indonesia. Seperti kata pepatah, kalau gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, kalau kita mati meninggalkan jejak digital, salah satunya di YouTube. Kalau mau belajar IPS ekonomi di mana? Di Bustiwi, di channel Bustiwi Catur SMP 9 Semarang, kan? Ya. Kayaknya saya agak narsis ketika minta like dan subscribe itu bukan pengen nyaing Atta Halilintar. Ya hanya sebagai hiburan saja lah. Mungkin kan nyata yang Atta Halilintar. Itu Pak Riswanto, terima kasih atas waktunya, diberi kesempatan untuk berbagi, senang sekali. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan untuk Semarang khususnya akan kita lakukan. Halo Bu Lilia. Makasih Pak Tar. Makasih Bu Dewi. Besok diulang lagi ya. Sambil ngopi loh ya. Iya, privat. Tapi lo Ya, monggo saya waktu kembalikan pada Pak Aris. Nanti kalau tidak jelas boleh japri ya Pak. Siap Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Aris. Oke, monggo Pak Agus, monggo menambahkan. Saya menambahkan sedikit terkait ini tadi kan bagaimana install gitu kan, Nggih. Ini mungkin tips yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika untuk menginstal aplikasi Camtasia ini. Kita fokus ke Camtasia saja. Langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah sediakan aplikasi Camtasia, monggo lah yang versi berapa itu, yang 2019 seperti yang dipakai Pak Taryadi boleh. Nah, kalau di sana mungkin masih WinRAR, Bapak Ibu ekstrak dulu, diekstrak dulu dengan cara klik kanan ekstrak. Nah, setelah itu tinggal klik 2 kali saja untuk yang installannya itu sampai nanti next selesai. Nah ini yang agak ribet itu ketika harus mengubah dari harus full versi begitu ya. Yang artinya tidak ada watermarknya itu. Nah, di sana macam-macam modelnya, ada yang istilah keygen, ada yang istilah patch. Tapi kalau Camtasia kelihatannya kalau tidak salah itu pad ya, PATC, nah itu pad itu ya. Nah, untuk cara patch itu adalah, tapi sebelum di pad, mohon antivirus atau Defender itu dimatikan dulu. Karena itu nanti dianggap sebagai virus oleh antivirus. Sehingga ketika itu dimatikan terus copy, terus di paste di folder tempat hasil installan tadi. Biasanya di C program file, di situ biasanya. C program files 86, X86 biasanya ada di situ, atau di program files. Di antara 2 folder itu Bapak Ibu bisa cari di sana folder TestSmith, bukan Camtasia tapi TestSmith. Di TestSmith, lah kemudian di paste di situ patch-nya, terus diekstrak, kemudian tinggal dijalankan saja, klik 2 kali, nanti dia akan mengubah yang watermark itu jadi full versi.
Namun kalau ada dua aplikasi yang versi 64 bit atau 32 bit, Bapak Ibu bisa lihat laptop atau komputer Bapak Ibu 64 bit atau 32 bit itu di bagian pencarian atau di run ketik DIAG. Nah, di sana jalankan, nanti di sana akan ada penjelasan komputernya itu 64 bit atau 32 bit. Nah, ini tadi ada request dari Pak siapa ini tadi? Eko. Nah, Pak Eko nggih, untuk menginginkan Movavi Video Editor Plus. Nah, ini alhamdulillah saya sudah dapat. Sebentar lagi nanti saya upload di link yang kemarin, Bapak Ibu bisa download. Nah, untuk yang Movavi ini, Terima kasih Pak Agus. Ya, untuk yang Movavi ini ada 32 bit, ada 64 bit. Bapak Ibu nanti tinggal pilih yang sesuai dengan laptop atau komputer Bapak Ibu. Itu hanya gambaran secara sekilas. Memang kalau tidak dipraktekkan akan kesulitan, tetapi barangkali di antara Bapak Ibu sudah terbiasa untuk install, itu akan tahu oh caranya seperti ini gitu. Matur nuwun Pak Riz. Oke. Matur nuwun Pak Agus. Yang ditambahkan oleh Pak Agus, saya usah umpami Pak Agus sak menika wonten laptop mungkin bisa share screen terkait tadi cara install. Kaget mboten nggih? Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo. Menurut saya tadi masih unmute. Masih mute. Menurut saya mungkin bisa. Okay. Untuk cara menginstalnya Camtasia ingkang wau panjangan paring pangandikan di share screen ngaten Gabi. Oke, ini saya cari dulu nggih filenya nggih. Saya sedikit bertanya, mungkin pada saat menginstall internetnya kita matikan dulu atau bagaimana? Tidak perlu Pak, untuk internet tidak perlu kita matikan. Hanya Defender-nya, ya. Defender-nya itu yang perlu dimatikan. Non sewu, nampak enggak Bapak Ibu di sini? Apa Pak? Nampak nggih yang saya folder itu nggih? Iya terlihat nggih. Sebentar saya tak cari yang ini. Yang 2019 ya. Iya. Nah, kalau yang 2019 ini malah lebih enak. Ini silent install CMD itu Bapak. Ini. Nampak nggih? Iya. Nah, ini tinggal diklik saja itu sudah nanti dia sudah akan jalan dengan sendirinya nanti. Tapi kalau pada umumnya kan klik yang Excel gitu ya. Ya. Nah, ini sudah di apa ya? Katakan ini sudah diakali sehingga tinggal klik silent itu sudah bisa otomatis nanti. Klik kiri nggih 2 kali. Bentar. Klik kanan. Klik kanan. Run administrator. Oh, nggih. Terus yes. Kopinya sampai dingin Pak Agus ini. Berarti kopis berarti itu, karena ada esnya berarti. Jadi kalau yang ada yang silent mode itu tinggal klik kanan run administrator, kelihatannya itu sudah nanti akan terinstall. Untuk yang 2019 ini kelihatannya agak enak ini, tanpa harus nge-crack Bapak Ibu.
Nah, nanti ini kebetulan di laptop saya kan sudah terinstall itu. Nah, nanti Bapak Ibu coba, kalau misalnya nanti kesulitan, Bapak Ibu bisa japri ke saya atau lewat grup, nggak apa-apa. Nanti saya bantu. Atau kalau misalnya kesulitan juga, mohon Bapak Ibu untuk bisa menginstal di laptop Bapak Ibu, apa itu ya? Sebentar, lupa namanya saya. Jalan gitu loh. Lupa nama aplikasinya. Sebentar. Oh, TeamViewer, ya. Nah, Bapak Ibu, tolong install TeamViewer, download dulu, itu free kok. TeamViewer nanti kalau kesulitan, misalnya install, saya remote dari, kalau pas saya ada di sekolah, saya dari sekolah gitu. Ya. Jadi nanti tak installkan dari jauh, begitu saja. TeamViewer itu gunanya untuk itu. Demikian Pak Riz, mungkin. Oke. Monggo, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, Pak Agus dan Pak Taryadi? Ada yang ingin ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Apa jangan-jangan masih menunggu install ini, Pak? Mungkin, Pak. Iya, paling enak kalau kita luring, pastikan bahwa laptop, aplikasi kita sediakan ya Pak Agus ya. Baik. Sip. Lewat chat maupun cara yang tadi Pak Agus bisa lakukan, kita pastikan sebelum kita mulai pelatihan, praktik, semua peserta sudah terinstall aplikasi Kaptasiadi, sehingga mulai dari step by step betul-betul kita tuntut, sehingga outputnya dijamin bisa. Dijamin bisa. Cek dari awal Pak Riz, malam ini ya memang kita niati untuk nambah pengetahuan, memancing animo teman-teman untuk kemudian tertarik melakukan instalasi. Jika memang bisa melakukan instalasi sendiri itu yang kita harapkan, tapi jika tidak, jadikan itu sebagai keinginan agar ayo kita luring di SMA 1 juga boleh, kemudian bawa laptop saja modalnya. Nanti kita praktek di sana. Siap. Atau mungkin begini, tambahan mungkin ya. Ketika mau praktek luring, mohon Bapak Ibu untuk sudah menyiapkan video, katakan mengambil rekaman dulu untuk penugasan besok. Nah, dari sana kalau misalnya seperti bumper awal dan bumper akhir itu mungkin bisa minta ke Pak Taryadi, bisa. Kemudian masalah musik mungkin bisa disediakan, tetapi untuk konten penugasan Bapak Ibu bisa siapkan dulu melalui HP. Jadi dibuat video melalui HP dulu lah, nanti baru digabung-gabungkan ketika pas luring. Itu mungkin akan ketika selesai Bapak Ibu sudah menghasilkan satu produk yang siap upload gitu, siap kumpulkan gitu. Ibarat kita mau buat martabak, tepung, telur, minyak goreng, dan lain sebagainya itu disiapkan. Katanya bagus ya. Iya Pak Taryadi. Siap. Ini kita tampung idenya luring ngaten nggih. Untuk tempat mungkin saya memberanikan diri nanti koordinasi dengan pihak sekolah. Dalam hal ini juga ada wakil kepala sekolah Bina Humas yang ikut kegiatan ini. Dan mungkin kalau ada sekolah lain
berkenan untuk ketempatan juga tidak ada masalah. Nanti kita lihat situasi atau waktu yang dapat disesuaikan dengan teman-teman. Kira-kira ini ingin luring kapan, ngaten, supaya nanti saya bisa menyampaikan dengan jelas kegiatannya apa, waktunya kapan, pesertanya berapa, ngaten. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kira-kira kapan, ngaten? Mungkin bisanya siang Pak, sehabis sholat zuhur. Kalau Jumat itu berarti setelah sholat Jumat mungkin. Oh, nggih. Mungkin Jumat ngaten nggih lebih longgar ngaten. Iya. Saya nanti share lagi di grup, kita mainkan bola untuk kegiatan luring. Semoga ada masukan dan mungkin bisa memberikan yang ide-ide lain. Ini tadi di Bu siapa ya minta hari Sabtu ya, Sabtu juga boleh kan pas kosong, mungkin pas juga nanti Sabtu mengumpulkan tugas video sekalian merender bareng-bareng dan jadi bareng-bareng mungkin bisa juga. Jadi idenya hari Jumat atau Sabtu. Kalau Sabtu Bu Pujin yang menyampaikan kira-kira Sabtu pagi ya mungkin gitu. Kita tampung yang lainnya dulu di grup Pak Is. Nanti kita data fix pesertanya itu juga menimbang bahwa kita tetap masih harus jaga jarak ya. Betul. Pernyataan dari wali kota kemarin kita sudah boleh merapat. Sudah level 1 Semarang ini. Level 1. Tapi kita harus jaga jarak. Tetap artinya tidak boleh lengah nggih. Kapasitas harus tetap kita perhitung. Idealnya sih pelatihan tidak lebih dari 30 kan saja bagus ya, biar efektif. Jadi nanti misalkan saya tinggal di depan, harus ada yang muter dan problem-problemnya bisa kita atasi. Siap nggih. Baik, untuk materi ada yang ingin ditanyakan kembali? Monggo. Karena kita punya Pak Agus, punya Pak Taryadi, punya Mas Zainal tadi. Saya belum cross check semua teman-teman guru penggerak ini punya ilmu apa saja terkait video maker ini. Boleh yang lain misalkan Filmora, kemudian Master nanti. Oke, Bu Desi, Bu Tami, diberikan kesempatan. Mungkin nanti teman-teman, match-nya dengan Filmora, match-nya dengan Camtasia, kita memberi kesempatan penuh kepada yang menemukan tis di hatinya dan merasa mudah lah ngatan. Makin banyak makanan, makin banyak ilmu yang didapatkan, pun tinggal mudah untuk memilih mana yang akan dapat digunakan. Monggo Bapak Ibu tadi yang request Movavi Video Maker Plus itu sudah saya upload, mungkin bisa di-download, monggo silakan. Agus Jos ini langsung banyak. Oke, ono Pak Agus, ono Pak Riz, ono Bu Wiji, kita akan jadi lebih mantap di Pak Riz berkembang. Ya. Terima kasih Pak Agus. Sami-sami. Di posting di mana ya? Di kemarin saya jadikan satu. Google Drive. Jadi maksud. Ada yang lain lagi? Saya sampun riyen, Pak. Ampun, Bu Wiji, mboten. Ampun. Masih mencerna informasi dulu. Oh, ngaten nggih. Pak Taryadi, ada yang ditambahkan? Cukup Pak Riz. Oke. Kalau saya bisa menambahkan sedikit tentang yang record di atas tadi, mungkin itu sama aja dengan
screen recorder ngaten nggih. Betul sekali. Seperti yang Pak Agus sampaikan tadi tentang apa tuh? Apa Pak yang pertama tadi? Filenya Pak Agus. Yang apa ya Pak ya? Yang sebelum Google Drive apa ya tuh lah? Lupa tadi awal. Ban apa tuh ban? Oh, Bandicam. Bandicam ya. Camtasia pun bisa Pak untuk screen recording juga bisa. Jadi kayak Bandicam, Camtasia juga bisa dengan record yang tadi untuk kita bisa milih. Tadi mengatakan Pak Tarja, jadi menghilangkan watermarknya jadi dengan seberapa rasio yang akan kita record untuk screen yang muncul kan. Oke, mungkin waktu sudah terlihat jam 20 di 12 menit, berarti sudah 2 jam tak terasa. Alhamdulillah banyak ilmu, hanya dari Camtasia kita sudah banyak ilmu yang didapatkan. Insya Allah kita akan lebih tertarik lagi untuk memperdalam, terlepas nanti banyak referensi aplikasi yang sama, baik yang bisa digunakan dengan atau diaplikasikan dengan HP atau Android atau smartphone. Saya kira itu menjadikan kita, memudahkan kita menghasilkan karya-karya yang tadi jejak digital yang bermanfaat untuk generasi setelah kita. Dan semoga yang sudah disampaikan oleh Bapak Taryadi dicatat sebagai amal ibadah Pak Taryadi. Karena ini sangat bermanfaat. Dari satu sumber terdengar oleh taruhlah 19 orang. Nah, 19 orang nanti akan share lagi. Insya Allah dengan keikhlasan Pak Taryadi dan keikhlasan kita akan membawa kita semua dan khususnya Pak Taryadi ini mendapat kemudahan rezeki, kelapangan rezeki, dan tentunya dengan rezeki itu selalu senang berbagi dan akan mendapatkan rezeki lain lagi yang banyak, berkah barokah, keluarganya sehat, anak-anak soleh dan solehah, dan tentunya siswa-siswi yang kita ampu juga menjadi anak yang taat dengan akhlakul karimah, menghargai, menghormati orang tuanya. Dari saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Taryadi, Bu Wiji, Pak Agus terutama yang sepuh-sepuh di sini, yang nggak sepuh juga ya Pak Agus ya. Paling tua Pak. Saya paling tua. Saya paling muda aja. Semoga kegiatan malam ini menjadikan amal silaturahim dan nanti kita dipertemukan di suasana yang bukan virtual lagi, bukan maya, tapi tadi luring dan lebih hangat lagi, dan menambahkan rezeki lagi, ilmu yang barokah lagi, dan tetap semangat. Semoga kita tetap sehat. Jangan lupa protokol kesehatan 5M untuk selalu dipatuhi. Apabila yang saya sampaikan kurang berkenan, chat yang tidak saya bisa balas atau mungkin yang saya balas ada redaksi yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya dan mari kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Wiji yang punya